Pak SD lagi. Ayo, ayo. Baik. Ya. Cerah ini di tempat yang resik ini, hari ini kebahagiaan buat kita karena Gubernur Jawa Barat 2025-2030 telah hadir di tengah kita. Salam menyambut yang meriah. Padahal tadi malam beliau jam 2 pagi 2 dini hari masih di Kabupaten Kuningan. Syukur alhamdulillah, dan kami laporkan Pak Gub, hari ini hadir para Ketua DPD Golkar Kabupaten Kota se-Jawa Barat, hadir juga para anggota fraksi DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Kita punya 19 anggota DPRD Provinsi dan 207 anggota DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Tadi malam mohon izin juga hadir anggota DPR RI juga hadir. Melengkapi kemenangan, karena hampir semua survei insya Allah dengan tidak mendahului takdir Tuhan, semua survei sudah menempatkan Kang Deddy dan Kang Herwan sebagai gubernur dan wakil gubernur jika pemilu dilakukan hari ini. Tapi pemilu bukan hari ini, pemilu masih 34 hari ke depan. Sebelumnya kita biar semangat, masih lagi kita yel-yel. Kalau saya bilang Kang Deddy, jawabannya Kang Herwan, Jawa Barat. Ya, saya mau berdiri dulu. Kang Herwan, Jawa Barat. Terima kasih. Silakan kembali. Sampurasun. Saya lihat ada keloyokan dari para anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dari fraksi Golkar pagi hari ini, karena bisa jadi uangnya sebagian sudah kepakai ketika menjunjung jabatan. Dan mereka loyo dengan perjalanan dinasnya yang sangat kecil, sehingga dalam otaknya mikirin duit itu timangnya harus dicopot kabel, sesa tinggal 5 juta menjadikan kesenama hiji perjalanan dari dinas menang 400 konstituen datang kelima membuka syukuran tiap dapil, tiap daerah. Itulah sedihnya jadi anggota DPRD Kabupaten Kota. Warga anggota DPRD Kabupaten Kota tiap hari ketemu dengan masyarakat, tiap hari buka undangan, tiap hari itu hadir ke tahlilan, jalan, sakti kapan dibuat? Ya, DPRD Provinsi tingkatannya jauh lebih adem. Ya, setengah dari kebahagiaan. Yang paling bahagia itu anggota DPR RI. Honornya gede, segala fasilitasnya paling baik, aturan bisa bikin sendiri, amplop jadi rakyat jarang. Jadi siapa politisi yang paling ikhlas di negeri ini? Politisi yang paling ikhlas itu adalah anggota DPRD Kabupaten. Pilkada itu yang paling dekat ke DPRD Kabupaten. Rakyat kalau akhirnya mau ibadah susah tapi biar menggunakan semangat lah. Kita ini tidak bisa melawan takdir. Karena tidak bisa melawan takdir, maka manusia itu harus menjemput takdir. Ketika manusia menjemput takdir, maka ada satu hal dalam hidup kita, jangan sia-siakan kesempatan karena hanya datangnya satu kali. Nggak pernah ada peluang bola itu 2 dan 3 kali.
Nah, saya hari ini menjadi orang yang dianggap paling populer untuk calon gubernur bukan hanya di Jawa Barat, melintas berbagai daerah dengan tingkat elektoral yang kepercayaan yang sampai 75,6%. Dan sebelum pendaftaran tingkat elektabilitasnya 80,1% karena sebelum ada orang lain konsolidasi. Nah, kemudian kenapa itu terjadi? Ya, jujur-jujur saja itu terjadi karena pertautan jiwa antara saya dengan Pak Prabowo. Pertautan jiwa apa? Sesungguhnya ada kesamaan visi, ada kesamaan misi, dan ada sebuah orientasi yang besar bahwa hidup ini harus didedikasikan bagi kepentingan bangsa. Negeri ini yang seluruh pikirannya hanya untuk negara, untuk bangsa, dan secara kebetulan ada pertemuan yang tidak diduga yang pada akhirnya membawa kami berdua pada visi yang sama, ingin rakyatnya sejahtera, ingin seluruh masyarakat yang memiliki karya dan kekaryaan, dan dua-duanya memiliki latar belakang yang sama. Sama pernah ikut konvensi di Golkar, pernah pakai baju kuning, dan pernah menjadi anggota, bahkan pernah akan mencalonkan diri menjadi ketua umum DPP Partai Golkar di Munas Bali. Dalam sejarah politik Golkar pasca era reformasi, inilah prestasi Golkar yang tertinggi. Bukan hanya raihan kursinya yang meningkat, tapi jabatan politiknya itu bergengsi. Menterinya paling banyak. Bahkan dalam sejarah tidak ada ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat jadi gubernur tanpa pemilu. Artinya bahwa ikatan kita, walaupun yang satu warna putih, yang satu warna kuning, adalah ikatan yang sama yang harus dibangun secara bersama-sama. Saya lihat apa sih pada semua partai? Mari kita kembalikan berpartai ini, berbangsa ini pada platform awal pendirian Golkar. Apa platform awal pendirian Golkar? Golkar adalah sintesa dari program ideologi bangsa, yang satu dibawa ke kiri, yang satu dibawa ke kanan. Pergulatan politik yang dibawa ke kiri dan dibawa ke kanan itu ya hanya melahirkan keributan yang tidak pernah berakhir. Perangnya nggak selesai-selesai. Kalau sudah perang, nggak ada kebahagiaan. Iya, jihadnya hebat kalimatnya, tapi anak-anak kecil mati tanpa dosa. Orang kehilangan gandum, kehilangan sumber pangan, kehilangan kenyamanan hidup, nggak ada. Nah, Golkar itu waktu itu adalah sintesa dari keributan politik yang tidak pernah berakhir. Setiap orang mengusung ideologinya, tapi rakyat dibiarkan itu. Berbuat baik demi agama itu bukan hanya pada aspek-aspek yang ritualitas simbolistik. Substansi dari perbuatan baik agama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Substansi dari perbuatan baik agama adalah mewujudkan rasa adil di tengah-tengah masyarakat. Tantangan terbesar dari kenabian Muhammad SAW itu bukan tantangan orang ngajak orang salah, tapi tantangan yang terbesar bagi dirinya adalah mengangkat kaum mustadalin setara dan bukan dengan orang-orang kaya, mengangkat orang-orang buruh-buruh yang waktu itu dibayar menjadi budak belian dengan harga yang sangat murah, dibebaskan budak belian itu menjadi manusia yang setara. Artinya apa? Tantangan terbesar agama itu adalah membuat rasa adil, mengangkat hak buruh agar dia hidup sejahtera, mengangkat hak anak yatim agar dia hidup setara, mengangkat orang-orang fakir miskin agar dia mendapat pengobatan, jaminan perumahan, jaminan air bersih, jaminan listrik yang memadai. Inilah tugas agama. Yang paling taat beragama, dan siapa yang menggunakan agama untuk kepentingan politik? Kenapa ini terjadi? Karena orang Jawa Barat diam. Kenapa orang Jawa Barat diam? Karena takut hilangnya elektoral, karena takut hilangnya kepercayaan publik. Saya katakan, selama kaum nasionalis, orang-orang yang mengedepankan karya dan kekaryaan, orang-orang yang mengedepankan prinsip-prinsip dasar pengabdian kepada masyarakat, mengabdi dengan baik kepada masyarakat, setiap hari menggunakan energinya untuk kepentingan publik, tak ada hari tanpa karya dalam bahasa Golkar, tak ada hari tanpa keberpihakan pada orang-orang miskin, anak-anak yatim, membangun infrastruktur yang baik, membebaskan masyarakat dari kriminalisasi hukum yang terjadi
sebagian rumah dinasnya dilempari. Gak ada pejabat yang mobilnya hancur dilempari di Garut. Saya diancam dikejar pakai pedang. Saya katakan tidak akan mempengaruhi kepercayaan publik. Karena tahu itu hanya minoritas di Jawa Barat. Kenapa mereka menguasai? Karena yang mayoritas diam, takut. Apa yang terjadi? Terbukti. Saya menang pada pilgub pertama 42%. Pada pilgub kedua dengan isu cekon dan sejenisnya. Pada isu pilgub kedua saya menang 86,6% tertinggi. Kalau 56,6% tertinggi di Jawa Barat dibanding dengan politisi yang baru selatan. Pindah partai dari Golkar ke Gerindra, saya bisa mencapai suara kedua tertinggi di Indonesia. Kalau sudah seperti itu, kenapa takut mengatakan berpihak pada rakyat? Kenapa takut terhadap isu kriminalisasi? Kenapa takut terhadap isu agama? Kalau Anda takut pada itu, saya katakan Anda tidak bertuhan. Kenapa? Anda mentakuti sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita tidak boleh bergeser dari doktrin kita sebagai bangsa. Perjuangan saya adalah perjuangan leluhur para pendiri bangsa, para pendiri kerajaan di tanah Sunda. Perjuangannya untuk mengembalikan kembali marwah orang Sunda, orang Jawa Barat, untuk menjadi raja, menjadi tuan di negerinya sendiri. Ekonomi yang tertata, negara membebaskan mereka dari pembiayaan sekolah, tapi orang tua harus memerdekakan anaknya dari ketergantungan terhadap uang dalam setiap hari. Dulu zaman Pak Yon muda, anak-anak orang miskin bekerja keras, ngambil kain bakar, ngambil air, pelihara domba, pelihara kambing. Tiada hari tanpa bekerja. Orang tuanya galak, telat mandi dikebukin, telat sholat dikebukin, telat ngaji dikebukin. Kemudian setiap hari dididik orang takut sama orang tuanya, sehingga dia bekerja keras. Di sekolahnya juara pertama, hidupnya efisien, bisa kuliah walaupun biayanya tidak punya, jadi aktivis organisasi, jadi HMI, jadi PNKRI, jadi GMRI, ngerti pergaulan. Anak orang miskin kerja tiap harinya motor-motoran. Kenapa? Dapurnya sudah pakai LPG 3 kg, gak perlu lagi ngambil kayu bakar. Anak orang miskin tidak bisa lagi limbah merek. Kenapa? Sudah pakai sabun. Anak orang miskin tidak bisa lagi masak. Kenapa? Masaknya pakai magicom. Setiap hari mereka ngumpul ingin jadi tiktoker, tidak semuanya berhasil. Ingin jadi youtuber, tidak semuanya berhasil. Mereka ngumpul tanpa aktivitas yang jelas, nongkrong di warung, nongkrong di saung, motor-motoran, kehamilan muda, perkawinan dini terjadi di mana-mana. Kemudian masuk berpolitik, mohon maaf, agak susah. Kenapa? Pemilihan secara langsung perlu biaya, perlu konektivitas. Akhirnya yang jadi anggota DPR anaknya bapaknya politisi, yang jadi bupati anaknya bupati. Kenapa? Karena negaranya sudah tidak mungkin orang-orang miskin mengambil akses. Kenapa? Perlu biaya dalam berpolitik. Jujur. Dewan kalau memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingan publik, porsinya bukan urusan porsi dan hasilan 10 miliar, bukan itu menurut saya. Porsinya adalah apa yang diteriakan oleh anggota DPR tentang konstituennya. Kalau di daerah pemilihannya memang jalannya jelek, perlu anggaran 100 miliar, itu harus dipenuhi, nggak bisa dijatah 10 miliar. Kenapa? Karena kita bukan mau angka 10 miliar, 20 miliar di dapilnya, dapil yang sudah beres urusan pembangunannya, kan jadi kebingungan membelanjakan uang. Tetapi di daerahnya diperlukan 100 miliar, tapi itu harus diselesaikan. Karena keadilan beda. Adil bukan berarti dibagi sama. Adil itu proporsi berdasarkan kebutuhan wilayah. Si Botabek, saya nggak boleh dengar itu. Mereka merasa bangga menjadi orang Jawa Barat. Bagaimana kehidupan masyarakat dulu orang Sunda? Masyarakatnya Saindel, Sakobot, Sapihanean, Kacai jadi Saruli, Kadakat jadi Sunda. Bagaimana perspektif ekonomi menurut orang Sunda?
ekonomi produksi, berburu, berdifoto, reaktor, berburu, berdifoto, namanya ekonomi. Di kolom ayat si jabro, di pikir ayat si jabri, nama ayat si jabro apa itu? Kecukupan sandang dan pangan. Jadi masyarakat Jawa terkadang pada apa? Pada aspek produksi, karena orang Jawa karakternya karakter produksi, bukan karakter pedagang di bawah atas. Saya kalau boleh bercerita, dulu waktu kasus Sambo, seorang bintara bisa menjatuhkan seorang perwira tinggi yang disegani. Kenapa? Karena korbannya adalah orang Batak. Tingkat heroisme pembelaannya sangat tinggi. Namun korban orang Sunda, wah, yang dirinya pulang-pulang ke bawah. Kasus ini itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, menjadi berita besar. Itu siapa pelopor yang paling keras pelopor? Orang-orang Batak. Sampai terakhir operasi itu. Orang Sudan masuk orang Cirebon, para politisi bercincin. Kenapa? Padahal saya berulang-ulang, itu kejahatan tertinggi dalam kemanusiaan di Indonesia. Saya katakan mulia itu kejahatan tertinggi sepanjang Indonesia merdeka, bahkan berada sekalipun ini adalah kejahatan hukum yang tertinggi. Makanya saya paling berapa orang dipenjara tanpa salah sedikit pun, penjaranya seumur hidup, hukumannya rata. Orang mati karena kecelakaan, mabuk, ditimpakan ada orang lain. Kenapa saya ngotot? Karena apa? Kalau ini dibiarkan, maka orang akan menganggap kriminalisasi adalah hal yang biasa, dan itu bisa menimpa siapa saja. Kalau penjaranya 5 tahun mungkin saya anggap apes, kalau penjaranya 8 tahun saya anggap apes, tapi penjaranya seumur hidup saya jaga toleransi, saya bebas berkawan. Kenapa? Ini menyangkut martabat kemerdekaan manusia. Mantap. Dan kalau dibiarkan, itu akan menimpa hak saudara. Itu akan menimpa siapapun di negeri ini, di Jawa Barat ini. Dan orang akan menganggap gampang mengkriminalisasikan orang Jawa Barat, karena orang Jawa Barat tidak punya nyali dan tidak punya solidaritas. Itu perlu ada keberanian. Orang Jawa Barat harus bangun nyali. Kenapa di tingkat nasional kita pun kurang hebat? Karena kemudian nyali. Terus kalau di nasional orang Jawa Barat semua tarak silih bantuan, kadang-kadang silih jongklok ke. Orang Jawa masuk. Ada tingkat orang Sulawesi Selatan berpolitik di Golkar, saling mereka nggak bisa. Wah, kan orang Jawa Barat. Ini karakter. Harus dirubah. Kenapa? Trigger. Karena itu saya sampai pada tingkat bukan memiliki perjanjian, tingkat kebahagiaan. Kenapa? Karena hari ini kita masuk pada sebuah masa di mana publik itu mulai tersadarkan dan mulai menginginkan kepemimpinan yang diharapkan. Tokoh sentral politiknya bernama Mbah Pugel. Tokoh sentral politik Indonesia adalah Mbah Yuto. Tokoh sentral politik Indonesia adalah Mbah Tito. Inilah tokoh sentral politik Indonesia. Siapa yang bisa bersahabat dengan Mbah YouTube, Mbah TikTok, Mbah Facebook, Mbah Twitter, dengan mbah-mbah ini, dan mampu membangun happy market yang baik dan lakukan secara ikhlas? Saya katakan, karena politik digital itu adalah politik rasa. Lakukan secara ikhlas, maka nanti akan sampai pada puncak populariti dan elektabilitas. Dulu politik jahil harus bagus, sudut pandangnya, cara duduknya, bajunya. Sekarang nggak mesti. Sekarang politik apa adanya, hal-hal yang layak yang dilihat secara langsung tanpa ada bangga pencitraan. Ini yang dinanti hari ini. Kenapa? Karena publik hari ini udah pinter mengakses, buat TikTok sendiri, merekam sendiri. Jadi hari ini yang menarik, dan menarik
dalam dunia ini adalah ada tangisannya, ada marahnya, ada ketawanya. 3 hal ini yang harus menguasai pikiran orang. Tetapi nangisnya jangan dibuat-buat, marahnya jangan dibuat-buat, ketawanya jangan dibuat-buat. Lakukan secara alamiah. Allah akan mengatakan pada seluruh hati manusia, berbuatlah baik pada banyak orang. Kalau tidak mampu, berbuatlah baik pada sedikit orang. Kalau tidak mampu, berbuatlah baik pada 1 orang. Kalau tidak mampu, jangan bikin susah orang. Dan saya sudah berkali-kali mohon maaf bukan suara, saya tidak mengikuti jadwal kampanye kayak orang lain. Saya tidak mau mobilnya diberi alus-alusan kemana-mana. Yang antaranya 300, yang dihadirinya cuma 20, saya nggak mau. Saya cenderung dalam setiap hari menyelesaikan problem rakyat. Hari ini saya fokus dengan pengacara ingin melakukan iklan karena hukuman warga Cianjur yang dihukum penjara 2 tahun gara-gara demo mencoret-coret dinding perusahaan. Saya ingin fokus itu. Saya ingin bebaskan mereka karena tidak boleh lagi AB negara ini memberikan hukuman pada orang-orang yang kesalahannya tidak seberapa dan ukurannya kecil. Saya setiap hari ingin beresin apa saja yang saya lihat dalam setiap waktu. Karena apa? Saya ingin sampai tanggal 27 itu selama perjalanan saya kampanye banyak orang-orang yang terbebaskan dari kepedihan, dari kesedihan. Dan saya meyakini bahwa itulah doa yang sejati dalam diri mereka dibanding doa-doa formal yang ada dalam upacara-upacara. Saya ucapkan terima kasih. Selamat berjuang untuk semuanya. Saya yakin kita akan mencapai kemenangan. Kalau saya katakan dermawan, jawab menang. Kalau saya katakan Jawa Barat, jawab istimewa. Jawa Barat. Terima kasih. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat. Mantap, bagusan kadang orasinya Bapak Lai luar biasa. Mudah-mudahan ketika beliau jadi gubernur semua yang dikatakannya menjadi nyata. Abre. Sayap kiri 1, tengah 1, dan sayap kanan 1 yang hadir di sini maupun di Republik ini. Pak Botana atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah dalam kesempatan kegiatan ini saya bisa langsung kontak dengan jago saya Bapak Ai Kabir Mulyadi. Yang saya harapkan Pak untuk ke depan tadi yang dibicarakan oleh Kang Haji Mulyadi terekam ya semuanya apa yang dinyanyikan tadi mudah-mudahan bisa terkumpul Pak. Lebih pintar dibanding dari yang habis. Yang ini apa yang pintar-pintar? Kenapa? Karena setiap 5 tahun, 10 tahun dia menekuni itu. Dia lebih paham dibanding anggota DPR-nya. Karena pengalaman. Perbanyakan pengalaman. Silakan dicek. Ada titik orang di SMK 3 tahun sama titik orang di bengkel selama 3 tahun. Mana yang lebih pintar otomotif? Sudah kalau pendidikan ini adalah dulu ini Pak Dr. Parabi, sebelum ada undang-undang kedokteran, sebelum ada undang-undang perawat, dulu yang jadi mantri di desa sekolahnya SD, kalian tahu.
teknis anggota DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi DPD Golkar Provinsi Jawa Barat. Tentunya kita kan harus menyampaikan apa yang menjadi pokok pikiran dan gagasan yang menjadi kebutuhan publik Jabar. Karena itu kan harus diterjemahkan oleh para anggota DPRD Kabupaten Kota. Karena problem di kita ini kan problem di penyusunan anggaran. Di penyusunan anggaran itu seringkali kita tidak bisa baca apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya contoh, di era yang kita sudah melaju ke ruang angkasa, kita masih menemukan SD yang rusak, bangku yang reot, daya tampung SMP tidak cukup, daya tampung SMA tidak cukup, kan mestinya tidak terjadi. Nah, di era kepemimpinan Pak Prabowo ini kan sudah lihat tuh arah Pak Prabowo kan ke arah sumber daya, penyediaan sekolah yang memadai. Nah, ini menjadi fokus kita, termasuk penyediaan makan yang memadai bagi anak-anak sekolah. Prabowo kemarin di rapat kabinet meminta kalau kepada menteri-menteri atau siapapun yang tidak sepakat dengan program makan seperti silakan keluar atau mundur. Nah, ini ke depan seperti apa nih, Pak? Ya, kalau saya kan bukan hal baru menghadapi itu, tinggal bagaimana membuat ramuannya saja menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat hari ini. Saya ketika jadi bupati dulu sudah bikin program minum susu dan makan telur dalam setiap minggu, dan itu dianggarkan oleh pemerintah kabupaten. Kalau sekarang dianggarkan oleh pemerintah pusat terintegrasi dengan provinsi dan kabupaten kota, ya sangat bahagia karena kita ke depan ini loh, ancaman penyakit yang tertinggi dari generasi hari ini termasuk juga kaum perempuan, remaja dan dewasa itu pola makan yang salah. Konsumsi asupan gizi, nutrisi, dan protein yang tidak memadai, serta makanan-makanan yang tidak bermutu, itu mengakibatkan biaya negara mahal untuk mengobati rakyat. Kesehatan manusia itu dilihat dari pola makannya. Jadi kalau pola makannya baik, manusia itu sehat. Jabar Pak, ke depan mungkin idealnya bisa berapa nih Pak untuk makan gratis itu, karena kan dulu Ya, kita tidak dulu bisa mengandai-andai, tetapi yang akan kita fokuskan adalah rakyat Jawa Barat, generasi emas ke depan harus mendapat asupan gizi dan nutrisi yang memadai. Mengenai alokasi nanti kita bicarakan secara bersama, baik dengan Bupati Wali Kota maupun dengan pemerintah pusat. Yang penting itu rakyat kita, anak-anak sekolah makannya cukup. Pak, dengan penyeragaman ini kan ada kultur yang berubah. Nah, Prabowo juga minta pemerintah itu jangan banyak seremonial perjalanan dinas. Itu nanti ada kultur yang berubah dengan. Ya, kalau saya kan sudah dari dulu ngajarin itu, kan saya katakan fokus anggaran kita ini harus difokuskan pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi jangan terlalu banyak kegiatan-kegiatan seremonial, apalagi provinsi. Provinsi ini kan selama ini kan karena adanya sifatnya administratif, kegiatannya lebih banyak seremoni. Nah, nanti ke depan kegiatannya lebih banyak teknis, ngurus secara bareng-bareng kebutuhan masyarakat dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota. Pak, kalau pemerintah bocoran 15.000 itu udah Pak untuk makan gratis. Makan itu berapapun nilainya, yang penting bisa memenuhi standar siswa. Itu kan tergantung pengelolaan. Uang 15.000 bisa mewah kalau dikelola dengan baik. Uang 15.000 bisa menjadi sesuatu yang tidak bermakna kalau tidak dikelola dengan baik. Orang Sunda itu prinsipnya dua, saeutik mahi loba nyesa, itu dikelola. Terima kasih Pak.